Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Dan saya Arifida, saya membahas tentang self-improvement, manpower, law of attraction, dan masalah kesehatan mental lainnya untuk menyembuhkan dari sisi terapi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bahaya pinjol dan cara mengatasi kecanduan dengan terapi mandiri. Nah, sebelumnya, di zaman digital ini, pinjaman online memang semakin mudah diakses. Sayangnya, kemudian ini seringkali dibuat seseorang untuk terjebak dalam jeratan utang yang tak berujung. Karena semakin mudah mengajukannya, maka kecanduan untuk berhutang online itu semakin tinggi untuk memenuhi gaya hidup maupun kebutuhan yang mendesak. Mari kita bahas bagaimana bahaya pinjol dan cara mengatasi kecanduannya dari sisi terapi mandiri. Bahaya pinjol yang pertama adalah bunga dan denda yang sangat mencekik. Banyak pinjol ilegal yang menerapkan bunga tinggi yang bisa mencapai ratusan persen per tahun. Jika telah dibayar, maka denda terus bertambah sehingga sulit untuk dilunasi. Yang nomor dua, teror ancaman dari debt collector. Pinjol ilegal sering sekali menyalahkan data pribadi, dalam artian menyalahgunakan dan menyebarkan ke sesama pinjaman online atau telemarketing, dan melakukan penagihan dengan cara yang tidak manusiawi, seperti mengancam atau menyebarkan informasi pribadi ke khalayak umum. Yang nomor tiga, dampak psikologis dan kesehatan mental. Stres akibat hutang pinjaman online sangat banyak sekali. Kasus per tahun bahkan sampai bunuh diri itu sudah marak terjadi, teman-teman, karena menyebabkan kecemasan, depresi, sehingga mengakhiri hidup itu adalah solusi terakhir karena sudah tidak bisa melunasi masalah hutang dari pinjaman online. Kalau seperti itu, yang kasihan siapa? Keluarga. Nomor 4, ketergantungan dan siklus hutang yang tak berujung. Banyak orang yang kecanduan berhutang, menggali lubang tutup lubang untuk menutup hutang pinjol yang lama, hingga akhirnya sulit keluar karena bunganya semakin tinggi dan hutangnya semakin menumpuk. Jangan lakukan seperti itu, teman-teman. Saran saya, jika teman-teman tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, maka sewajibnya bisa meminta tolong keluarga atau teman dulu. Jangan sekali-sekali untuk meminta atau mengajukan pinjaman online untuk melunasi kebutuhan teman-teman yang mendesak. Jika untuk gaya hidup, maka stop dulu gaya hidup yang terlalu tinggi. Sesuaikan dengan kondisi finansial teman-teman agar tidak terjerat dengan yang namanya pay letter dan pinjaman online. Jangan sekali-sekali teman-teman kecanduan, karena kalau sudah terjebak itu susah keluarnya. Saya akan membahas bagaimana cara mengatasi kecanduan pinjol dengan terapi metode mandiri. Yang pertama, sadari dan akui masalahnya. Langkah pertama adalah mengakui bahwa ketergantungan pada pinjol adalah masalah yang serius dan harus segera diatasi. Yang nomor dua, terapi kognitif dan perilaku atau CBT. Ini menggunakan jasa psikolog, teman-teman, yang dimana ini adalah terapi yang akan membantu mengubah cara berpikir, karena nanti akan diterapi oleh psikolog menggunakan tes CBT atau terapi kognitif. Yang ketiga, detox finansial. Putus akses ke aplikasi pinjol dan hapus saja terlebih dahulu. Kita gagal bayar tidak masalah, agar kita berhenti gali lubang tutup lubang. Jika teman-teman diteror oleh debt collector atau CS-nya, teman-teman segera mengganti nomor terlebih dahulu. Disebarkan ke khalayak umum tidak masalah. Yang terpenting teman-teman tidak menggali lubang tutup lubang, agar rantai untuk pinjol tersebut dapat putus terlebih dahulu, sehingga jika nanti keuangannya sudah membaik, kita dapat melunasinya. Biasanya pinjol itu akan memberikan keringanan jika itu pinjol yang legal, teman-teman. Jika ilegal, ya biarkan saja karena tidak terawasi oleh OJK dan itu tidak resmi. Jadi seperti itu untuk detox finansialnya. Yang nomor 4, pendampingan dan dukungan emosional. Jika teman-teman memiliki pasangan atau sudah memiliki keluarga, ceritakan saja masalahnya agar teman-teman bisa tenang dan mencari dukungan serta support. Karena biasanya orang yang terjerat pinjol itu mudah cemas, depresi, bahkan sampai bunuh diri. Maka agar masalahnya itu bisa ringan, kita bisa ceritakan masalahnya dan meminta solusinya bagaimana. Itu agar membuat hati kita tenang. Yang nomor 5, teman-teman dapat menggunakan
manajemen keuangan. Belajar mengelola uang dengan baik adalah sebuah keharusan agar mencatat pengeluaran dimulai untuk menabung dan menghindari utang. Jadi kelola manajemen keuangan yang cukup baik agar nantinya utang-utang pinjol kita harus selesaikan dengan baik juga teman-teman. Seperti itu, karena manajemen yang buruk biasanya akan membawa kita dalam keadaan berhutang. 6. Alihkan kecanduan dengan aktivitas positif. Nah, ini poin untuk terapinya. Jadi teman-teman bisa saat pagi hari, sebelum olahraga atau sebelum memulai aktivitas, teman-teman lakukan meditasi sembari afirmasi untuk melunasi hutang. Banyak sekali afirmasi seperti untuk melunasi hutang ini saat pagi hari, kita bisa ucapkan beberapa kali atau kita bisa scripting di buku scripting khusus kita agar hutang kita bisa selesai. Sebagai contoh, afirmasinya seperti ini. Pada tahun 2025, hutang yang saya miliki akan lunas semuanya. Dan saya berjanji tidak akan pernah berhutang saat hutang saya sudah selesai. Itu hanya contoh saja. Jadi jika teman-teman ingin memodifikasi, silahkan modifikasi dan nanti bisa ditulis di buku scripting khusus teman-teman atau diucapkan setiap pagi dan sebelum tidur. Seperti itu untuk terapinya. Nah, yang terakhir dari saran saya, terjebak pinjol bukan akhir segalanya, bahwa hidup teman-teman sudah selesai sampai situ. Dengan kesadaran dan dukungan serta usaha agar teman-teman terlepas dari jeratan pinjol, tentu yakinlah bahwa teman-teman bisa selesai dan lepas dari jeratan hutang, serta menjalani hidup dengan tenang. Jika kamu ada orang terdekat, ceritakan masalahnya dan minta dukungannya serta doanya agar kamu bisa berubah lebih baik. Jangan ragu untuk mencari jasa profesional, baik jasa keuangan agar bisa memonitor keuanganmu dan meminta saran, serta jasa untuk kamu agar tidak mudah depresi dan mengatasi cemas berlebih karena pinjol. Seperti itu saran saya. Terima kasih sudah menonton. Jika banyak kurangnya saya mau minta maaf dan nantikan video-video yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.